mengetahui pergerakan indeks, rekomendasi saham juga proyeksi IHSG pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini, kita telah terhubung dengan analis Ciptadana Securities, William Hadi Wijaya. Ya, selamat pagi Pak William. Selamat pagi Pak Indri. Ya, kalau kita lihat IHSG kemarin ditutup menguat 357 poin ke posisi 4.659 dengan total transaksi 6,3 triliun rupiah. Nah, untuk hari ini menjelang pengumuman suku bunga acuan BI rate yang mencapai ekspektasinya bertahan di level 7,5 dan juga sentimen indeks saham ini apakah akan berpengaruh dan sentimen lainnya begitu Pak? Ya, kalau kita ngelihat mungkin untuk IHSG hari ini kecenderungannya masih bergerak mix ya, karena memang secara sentimen tidak terlalu banyak lagi yang bisa kita lihat gitu ya. Mungkin tadi juga telah disebutkan bahwa beberapa sentimen yang bisa kita perhatikan untuk di domestik adalah tingkat suku bunga BI rate yang akan diumumkan oleh BI pada pertengahan hari nanti ya. Dan untuk kecenderungan untuk IHSG hari ini kita ngelihatnya masih mix, tapi ada sedikit potensi untuk masih melanjutkan kenaikannya ya. Nah, kalau untuk dari ya Pak William, kalau kita lihat untuk sentimen dari global sendiri, apakah krisis Ukraina Rusia ini masih menjadi pendorong utama begitu? Ya, kalau kita ngelihat kalau dari krisis Ukraina sendiri saat ini kan masih belum ada satu kejelasan juga ya. Jadi mungkin investor masih tetap waspada untuk memperhatikan hal ini, karena ini menjadi satu sentimen ketika memang terjadi satu kekacauan dari perkembangan yang terjadi di krisis tersebut gitu ya. Namun ya sampai saat ini ya investor akan tetap keep on eye-nya di hal tersebut gitu ya. Dan ini bisa menjadi satu sentimen negatif ke domestik, ke bursa regional dan kita sendiri. Ya, Pak William, untuk kawasan regional Asia sendiri, kalau kita ketahui bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi Cina, ada aksi shadow banking dari pemerintah Cina, dan beberapa ini direspon positif pelaku pasar yang menjadi sentimen negatif melanda bursa regional Asia dan berdampak pada Indonesia. Menurut Bapak sendiri, perkiraan untuk sentimen regional Asia pada hari ini apa Pak? Kalau sentimen regional Asia sepertinya tidak terlalu banyak ya. Tadi juga telah disebutkan mungkin ya ini masih ada sedikit data-data mungkin dari China yang mungkin bisa mempengaruhi ya. Ekspektasinya adalah saat ini ya investor waspada bahwa perlambatan yang terjadi di China ini akan berlanjut gitu ya. Sehingga ya bisa mempengaruhi dari pertumbuhan dari ekonomi secara dunia juga gitu. Kalau kita ngelihat sendiri, China sebenarnya juga merupakan satu konsumen terbesar, termasuk salah satu konsumen terbesar komoditas gitu ya. Jadi mungkin imbasnya juga bisa berimbas ke saham-saham komoditas juga gitu. Nah Pak William, kalau kita lihat sentimen dari domestik terkait nilai tukar rupiah yang juga kembali menguat, nah kita lihat laju rupiah melampaui level resisten 11.400 untuk rupiah kemarin, berbalik menguat, menguatnya juga nilai tukar yen. Apakah ini akan berdampak terhadap sentimen di gerak indeks pada hari ini? Ya, kalau penguatan rupiah mungkin mendorongnya lebih ke nanti adalah ke emiten-emiten yang memang mempunyai exposure yang tinggi terhadap rupiah ya. Seperti kalau untuk perusahaan-perusahaan eksportir tentu saja mereka akan terkena dampak karena mereka akan mendapatkan imbal yang lebih kecil gitu ya. Dan ini penguatan rupiah ini juga akan lebih positif ke perusahaan-perusahaan yang memang bergerak bidangnya dari importer gitu. Mereka yang mengambil barang dari luar negeri dan menjualkan di domestik. Mereka akan mendapatkan satu benefit yang baik dari hal ini. Ya, lalu ada sentimen domestik juga terkait kebijakan BI, ada bilateral currency swap dan lainnya begitu Pak. Apakah prediksi Anda untuk nilai rupiah pada hari ini akan kembali melampaui level resisten ataukah seperti apa Pak William? Kalau untuk rupiah mungkin kecenderungan masih sedikit bertahan di level-level 11.400-an ya kita ngelihat ya. Mungkin nanti juga bisa diperhatikan pengumuman BI rate yang akan diumumkan siang ini, itu juga mungkin menjadi satu katalis apakah BI rate masih bisa berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya gitu ya. Untuk prediksi sesi 1 di pagi ini Pak William seperti apa? Ya, kalau untuk IHSG kita memprediksikan hari ini bergeraknya di range 4.650 sampai dengan 4.760. Kecenderungannya adalah masih mix, tapi ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Ya, untuk saham sektoral yang menjadi potensi menggerakkan indeks, apakah berasal dari rebound saham-saham yang mungkin seperti kemarin prediksinya pertanian dan lain perbankan, atau mungkin Anda punya prediksi lain yang bisa dikoreksi di hari ini? Untuk pada hari ini kita bisa perhatikan beberapa saham consumer ya. Jadi memang saham consumer ini juga akan masih menjadi satu sektor yang cukup menarik di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebenarnya masih cukup baik gitu ya. Kita bisa perhatikan di saham-saham Indofood dan Unilever, dan kemarin itu kedua saham ini memang cukup ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya karena mereka telah menembus resistennya ya. Untuk Unilever bisa
Ya, Pak William, kalau kita lihat ini aksi, ya mohon maaf, ini untuk aksi beli terus terjadi, ini bagaimana dengan investor domestik, apakah juga aktif atau bisa menggerakkan dari indeks bursa di pagi ini? Kalau secara keseluruhan kelihatannya memang kita masih didominasi oleh investor asing ya, dan sampai dengan dari awal tahun sampai mungkin sampai kemarin ini investor asing masih melakukan net buy itu sebanyak 10 triliun ya. Jadi ini yang menjadi salah satu faktor juga kenapa indeks kita pada tahun ini sudah mengalami kenaikan lumayan signifikan ya. Mungkin tidak sudah mencapai 8 sampai dengan 9% kenaikannya gitu ya. Kalau domestik mungkin porsinya masih belum terlalu besar dan mereka biasanya hanya sebagai tambahan saja gitu. Baik Pak William, kalau kita lihat untuk sektor yang bisa menjadi penurun atau yang bisa menurunkan IHSG di pagi ini seperti apa Pak review dari Anda? Mungkin kalau secara sektoral yang menurun mungkin balik lagi ke kekhawatiran dari perekonomian China. Ya nanti kita bisa melihat beberapa saham komoditas kelihatannya udah mulai, karena mereka juga udah mengalami kenaikan lumayan signifikan. Jadi mungkin ini bisa ada sedikit rentan aksi untuk profit taking ya untuk saham-saham komoditas ya. Ya terakhir ini Pak William, untuk rekomendasi saham di hari ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, rekomendasi saham tadi mungkin saya sudah sebutkan ya, beberapa saham consumer kita boleh perhatikan untuk di spekulatif buy. Jadi untuk saham ini level itu di level 28.000 sampai dengan 29.000, dan yang kedua adalah saham Indofood di level 7.500 sampai dengan 7.550. Baik, terima kasih Pak William Hadi Wijaya dari Cipta Dana Securities atas informasi yang diberikan.